Khusyu dalam salat, karya Imam Al-Ghazali, dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Ada sebuah riwayat, sesungguhnya hal pertama yang akan ditanyakan dari amal perbuatan seorang hamba di akhirat nanti adalah salat. Jika salatnya baik, maka amal yang lain akan diterima. Jika salatnya jelek, maka semua amalnya akan dikembalikan. Yazid Al-Rakashi mengatakan bahwa salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seimbang, seperti sesuatu yang benar-benar diukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak meluruskan punggungnya saat ruku. Maksudnya, tidak menyempurnakan pelaksanaan salatnya di hari kiamat nanti. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Beliau juga berkata, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, salat adalah timbangan. Barang siapa yang melakukannya dengan sempurna, maka ia akan dibalas dengan sempurna. Dan barang siapa yang lalai, maka ia tentu tahu apa yang dikatakan oleh Allah, neraka adalah balasan bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang melaksanakan salat ibarat orang berdagang dan tidak mendapatkan keuntungan sampai modalnya habis. Begitu juga seorang yang melakukan salat. Salat sunnahnya tidak akan diterima kecuali ia melaksanakan salat-salat wajib. Ketika akan melaksanakan salat berjamaah, Abu Bakar senantiasa berkata, bangkitlah menuju api Tuhanmu yang telah kamu nyalakan. Padamkanlah ia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang melaksanakan salat, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa selain capek dan lelah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Menurut orang-orang ahli ibadah, salat adalah prosesi 4 hal. Melaksanakannya dengan pemahaman yang utuh, melaksanakan dengan rasa malu, melaksanakan dengan penuh penghormatan, dan menyelesaikannya dengan rasa takut. Diceritakan bahwa Tuhan berkata, jika kamu ingin mengingatku, maka ingatlah aku dalam keadaan khusyuk dan tenang. Jika kamu mengingatku, maka kedepankan hatimu dari lisanmu. Jika kamu berada di pangkuanku, maka posisikan dirimu sebagai seorang hamba yang lemah. Bermunajatlah kepadaku dengan hati yang tawaduk dan perkataan yang jujur. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat Al-Quran memuji orang-orang yang khusyuk dan tawaduk dalam salatnya. Dalam salatnya mereka khusyuk. Quran Surat Al-Mukminun ayat kedua. Atas salat-salatnya mereka menjaga. Quran Surat Al-Mukminun ayat ke-9. Mereka mengerjakan salatnya terus-menerus. Quran Surat Al-Ma'arij ayat ke-23. Dan ketahuilah bahwa perkataan-perkataan hati dapat juga mengganggu kekhusyuan salat. Maka harus ada upaya untuk mencegahnya. Salah satu caranya adalah melakukan salat di tempat yang gelap, tidak ramai, atau tidak salat pada sajadah yang bergambar, tidak memakai pakaian yang penuh hiasan, yang dapat menimbulkan kecamuk pikiran saat melihatnya. Dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat dengan mengenakan sebuah baju bergambar yang diberikan oleh Abu Jahm. Usai salat ia lana gusung menanggalkannya. Kata Rasulullah, kembalikan baju ini kepada Abu Jahm. Ia telah merusak salatku. Hadis sahih diceritakan oleh Bukhari, Muslim dan Malik. Rasulullah juga pernah mengenakan cincin dari perak sebelum diharamkan dan naik ke atas mimbar. Tiba-tiba Rasulullah melemparnya. Cincin ini menggangguku. Sesekali aku melihat ke arah kalian, sesekali ke cincin ini. Hadis Al-Nasai dari sanad Ibnu Abbas. Sebagian ulama mengatakan, ada 4 hal yang mengganggu kekhusyuan salat, yaitu menoleh, mengusap-usap muka, memainkan kerikil dan sembahyang di jalan yang biasa dilalui orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan tetap melihat seorang yang melaksanakan salat selama ia tidak menoleh.
Hadis sahih diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Huzaimah. Ketika salat, Abu Bakar Al-Siddiq menjadi ibarat patung. Sebagian ulama tidak bergeming ketika ruku, bahkan ketika burung-burung hinggap di punggungnya. Hal itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang menghormati penguasa dunia. Lalu bagaimana dengan mereka yang berada di hadapan penguasa akhirat, pemilik kematian? Diceritakan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab berkata di atas mimbar, "Seseorang akan memutih jenggotnya ketika masuk Islam, padahal ia melaksanakan salatnya dengan baik." Para hadirin bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Kata Umar, karena ia tidak khusyuk dan tawadu ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Aliyah ditanya tentang sebuah ayat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat ke-5. Jawabnya, dialah orang yang lalai dalam salatnya, tidak tahu berapa rakaat yang sudah dia kerjakan, ganjil ataukah genap. Menurut Hasan, dia adalah orang yang lalai dan tidak mengerjakan salat hingga waktu salat usai.